Lasmi. Apa kabar hari ini Bu Lasmi? Alhamdulillah, kabar baik Pak Yudi. Gimana Pak Yudi, sehat? Alhamdulillah Ibu mulai membaik meskipun masih ada batuk-batuk sedikit. Baik Ibu, untuk pertemuan kali ini apa nih Bu yang mau kita bahas Bu? Iya, ini nih Pak Yudi nih aku lagi bingung nih ya. Bingungnya gini, kalau pada pembelajaran anak ya. Aku lagi ngobrolin pembelajaran anak-anak. Jadi pada pembelajaran anak-anak itu terlebih pada mata pelajaran matematika. Apa namanya? Kalau misalkan kita sudah memberikan konsep gitu kepada anak ya, misalkan konsep rumus luas lingkaran atau keliling lingkaran gitu ya. Kemudian anak diberikan soal di kehidupan sehari-hari, soal cerita, itu rata-rata jadi kurang bisa memahami soal tersebut, kemudian belum bisa untuk menyelesaikan, padahal konsepnya sudah dikasih itu kan. Konsepnya udah dikasih, kemudian rumusnya dan segalanya udah dikasih gitu ya. Jadi si anak itu berarti di numerasi ya. Jadi si anak itu belum bisa menyelesaikan soal cerita pada pembelajaran matematika gitu tuh. Yang menjadi bingungnya, konsep sudah diberikan, kemudian kita juga sudah mengarahkan, tapi anak masih tetap seperti itu, sekitar 80% lah Pak Yudis dari di kelas siswa aku gitu. Kebanyakannya gitu. Oke, jadi hambatannya itu ya. Jadi dari apa yang Ibu ceritakan tadi, jadi siswa itu mungkin kurang memahami dari apa tadi tentang Soal rumus, cerita. Soal soal cerita cerita. rumus. Soal cerita rumus lingkaran, misalkan konsepnya rumus lingkaran dan keliling lingkaran. Baik Ibu, memang kalau menurut Ibu, maksudnya di situ kan Ibu bilang tadi siswa mungkin bisa dibilang kesulitan ya atau kurang berhasil. Memang indikator kurang berhasil itu menurut Ibu gimana sih Bu? Iya, jadi gini loh Pak Yudis, kalau kita memberikan soal kepada anak, apa namanya? Sebentar deh. Kalau kita memberikan soal kepada anak, itu nilai anak itu tidak bisa menyelesaikan soal. Jadi misalkan begini, kita mau pulang, misalkan diberikan satu soal tentang itu, soal cerita. Kalau anak yang udah bisa kan, oke, silakan boleh pulang. Ini kebanyakannya 80%-nya mereka belum bisa menyelesaikan soal tersebut. Jadi belum bisa aja. Rata-rata sama aku dicek itu mereka tersendatnya itu di perkalian dan pembagian. Meskipun konsepnya sudah hafal nih konsepnya. Sebetulnya mereka mah cepet ingat, gampang lupa gitu. Jadi udah dikasih juga lupa, lupa gitu ya. Jadi Oke. gitu Pak. Jadi udah dikasih soal cerita, nanti anak nanya lagi, Ibu ini teh mencari ini kan luas lingkaran kan, padahal kan itu sudah diberikan. Jadi anak itu cenderung begitu, cenderung tidak memahami soal. Kemudian dari soal yang diberikan 80% itu anak ada yang belum bisa mengerjakan. Misalkan kalau bisa mengerjakan berarti nilainya kan 100. Betul. Ya, kalau belum bisa otomatis dia dicek ke depan, belum betul, balik lagi ke bangkunya. Terus aja sampai waktunya dia sudah beres, bahkan sampai mentok akhir waktu mau pulang masih tetap begitu ya, akhirnya ya sudahlah, menyerah lah gitu. Saya pun menyerah gitu, ya udahlah, silakan dilanjutkan lah di rumah lah gitu Pak Yudis. Nah, tadi kan Ibu bilang kan katanya anak gampang lupa ya. Nah, jadi selama ini nih usaha yang Ibu lakukan apa nih supaya si anak-anak itu supaya tidak ada gampang lupa, ada ya usaha yang Ibu lakukan gitu? Kiat-kiat gitu ya. Usaha-usaha yang aku lakukan tentunya selalu memberitahu anak-anak tentang rumus tersebut. Tapi dah kita itu capek ya kalau selalu memberitahu gitu ya. Karena usaha yang pernah aku lakukan hanya itu dan belum ada lagi yang lain.
Nah, Bu, kalau gitu memang pengennya Ibu gimana sih dalam proses pembelajarannya itu gitu? Ya idealnya kalau anak-anak bisa menyelesaikan soal cerita, satu soal cerita itu bisa diselesaikan semua oleh anak-anak gitu ya. Iya Pak Yudi, gitu. Ya, Idealnya Bapak anak-anak Ibu bisa menyelesaikan bisa menyelesaikan. soal tersebut. 100 lah nilainya gitu, bisa bisa 100 gitu nilainya Pak Yudi. Oke, dalam proses tersebut Bu, karena kan kita mungkin beda jenjangnya, saya kurang tahu juga. Mungkin dalam menjalani proses tersebut, apakah Ibu itu menjalaninya sendiri atau ada yang bisa membantu Ibu gitu, misalkan untuk menjalani proses tersebut, untuk mengefektifkan proses tersebut itu Bu? Kalau aku sendiri, Pak Yudi, kalau aku sendiri menyelesaikan apa namanya pembelajaran tersebut ketika kepada anak-anak sendiri. Masya Allah, mohon maaf ya, ini anak-anak berisik. Ya Bu, nggak apa-apa Bu, namanya juga anak-anak. Ya sama di sini juga sama suka seperti itu. Eh, Baik Ibu, jadi tadi kan harapan Ibu kan anak-anak bisa menyelesaikan soal-soalnya ya dengan soal cerita seperti itu. Ibu juga tadi intinya masalah anak-anak itu ada sering lupanya seperti itu. Sementara Ibu juga apa menjalani kegiatan tersebut atau proses tersebut juga sendiri juga ya, karena biasanya kalau guru SD kan guru kelas ya Bu. Nah, mungkin Betul. ada ini nggak Bu, harapan gitu deh, Ibu pengennya gimana nih untuk membantu Ibu supaya misalkan ada progres yang lebih baik gitu Bu? Harapannya ya anak-anak itu bisa paham dengan soal cerita, kemudian bisa ini juga, bisa apa? Bisa, ini kan salah satu hambatan ya Pak Yudis. Hambatannya itu anak mentoknya di perkalian dan pembagian. Di perkalian yang udah agak banyak dan pembagian yang banyak itu anak sudah mentok aja dia rata-rata kalau yang nggak bisa perkalian udah mentok aja di situ. Jadi anak tidak bisa menyelesaikan soal tersebut, tidak bisa mencari hasilnya gitu. Gitu Pak Yudit. Jadi ada yang bisa sekiranya misalnya membantu nggak alur tersebut Bu? Proses tersebut gitu. Apakah misalkan dari misalkan anggaplah dari lingkungan sekolah atau misalkan dari kebijakan-kebijakan misalkan harus seperti apa gitu pengennya? Kalau yang membantu mungkin sesama rekan guru yang satu tingkatan ya mungkin ya kelas 6 guru yang lain mungkin bisa membantu proses tersebut. Jadi gimana ya? Aku juga maksudnya gini, kalau di SD mah kan memang segala sesuatunya sendiri gitu tadi ya Pak Yudis. Karena di kelas itu kan rombongan lah kita harus bisa gitu kalau guru borongan lah kalau guru SD mah jadi harus segala sesuatunya bisa. Tapi kalau dalam hal ini mungkin saya bisa sharing juga sama temen, bisa sharing bagaimana caranya supaya kiat-kiatnya supaya anak-anak itu lebih paham. Tapi rata-rata itu Pak Yudis mereka itu menjawab dengan hal yang sama dengan saya. Jadi kadang saya nggak tahu solusinya. Iya Pak Yudi, jadi kadang saya nggak tahu solusinya. Jadi jadi kita kadang suka membandingkan ya dari setiap tingkatan, misalkan sekarang angkatan tahun 2023 2024 gitu ya. Untuk dibanding dengan angkatan tahun kemarin kayaknya lebih lebih mudah tahun kemarin deh anaknya gitu intake-nya gitu ya lebih ini deh lebih mudah untuk menerapkannya ke anak-anak kalau tahun sekarang kenapa ya begini nah gitu jadi biasanya memang saya dengan teman seangkatan gitu tapi kembali lagi kepada ya Dede Masya Allah. Jadi memang Pak Yudis
Jadi udah kalau kita udah ngobrol dengan yang lainnya juga pasti jawabannya sama begitu. Mentoknya di situ. Mentoknya bahwa apa namanya? Bagaimana caranya anak itu supaya lebih paham ke matematika lebih cepat, kemudian lebih bisa perkalian dan pembagian. Oke, jadi kesimpulannya setelah ngobrol dengan rekan sejawat juga ternyata mereka juga merasakan hal yang sama ya Bu, seperti itu. Jadi intinya ini Iya. mungkin jadi permasalahan bersama yang mungkin gimana ya? Ya, aduh, bingung saya. Nah, aku kira gini Pak Yudis, kayaknya kalau misalkan ada apa hambatan tersebut ya di antaranya memang perkalian anak dan pembagian yang belum bisa, kayaknya kedepannya nanti aku mau berencana untuk apa? Masya Allah berisik atuh Kak. Kayaknya nanti kedepannya mau ini apa setiap pertemuan itu dilatih untuk pembagian dan perkalian dulu deh supaya anak itu lebih paham sekitar 80% itu lebih paham lagi tentang perkalian dan pembagian karena kalau kelas 6 itu perkaliannya udah perkalian desimal gitu ya 2 angka di belakang koma gitu pembagiannya udah puluh ribu gitu ya jadi udah banyak gitu rata-rata mentoknya di situ rata-rata menusuknya di situ. Mungkin kedepannya nanti rencananya mau dikhususkan waktunya untuk anak-anak untuk perkalian dan pembagian aja. Setelah pulang sekolah mungkin bagi anak-anak yang memang belum bisa ya jangan dulu pulang gitu ya. Mau disuruh apa namanya menyelesaikan soal yang berhubungan dengan perkalian atau pembagian dulu. Gitu mungkin Pak Yudi. Baik, jadi dari Bu Lasmi mungkin solusinya tadi ada bimbingan intensif ya mungkin Ibu ya. Jadi ada waktu tambahan khusus yang mudah-mudahan bisa membuat siswa itu bisa lebih intens lagi belajarnya mungkinnya dibiasakan seperti itu Ibu. Iya, betul gitu Pak Yudi. Nah, untuk ini Bu kira-kira mulai dilaksanakannya kapan tuh Bu? Rencana aksi Ibu tersebut? Kayaknya minggu depan hari Senin kayaknya sudah harus dieksekusi ya dilaksanakan karena pada awal Desember kita sudah melaksanakan penilaian akhir semester udah pas jadi sebelum pas diusahakan saya mau cepat-cepat lah untuk apa namanya jadwal untuk itu pengayaan untuk perkalian dan pembagian kayaknya seminggu dari Senin sampai Sabtu mungkin bisa dilaksanakan ya mudah-mudahan nanti kalau untuk PAS-nya bisa lancar juga anak-anak dalam menghadapi soal matematika tersebut khususnya tentang rumus luas lingkaran, keliling lingkaran dan perkalian pembagiannya untuk mencari hasil dari luas dan keliling. Begitu mungkin Pak Yudis. Oke, siap Ibu. Jadi rencana yang akan Ibu lakukan mau memulai melakukan rencana bimbingan intensif dimulai dari hari Senin ya Ibu karena kejar targetnya adalah untuk ujian semester sekarang ya mungkin seperti itu Ibu. Iya, betul. Oke, mungkin ya untuk perkembangannya mungkin saya nanti tunggu ya Ibu apakah berhasil ataukah seperti apa. Siap, jadi penasaran juga nih nanti setelah Ibu setelah melakukan karena kan ya gitu ya kalau yang saya tahu kan luar biasa sekali itu untuk guru-guru SD guru-guru berokan nah karena kan dengan anak-anak yang luar biasa juga mungkin ya dengan perilaku mereka ya mungkin saya tunggu perkembangannya Ibu tadi Ibu menyebutkan kan akan dilakukan dalam 1 minggu ke depannya Ibu mudah-mudahan di dalam 1 minggu ke depan itu ada perubahan yang signifikan ya Ibu. Amin, mudah-mudahan itu lebih baik anak-anak itu bisa menyelesaikan soal cerita tersebut. Oke, baik Ibu, terima kasih atas percakapan hari ini, terima kasih atas berbagi kisahnya. Mungkin nanti kita akan sambung lagi ya Ibu.
saya tunggu progres untuk rencana aksi selanjutnya seperti itu Ibu ya. Siap. Oke, Pak Yudis. Baik, terima kasih Ibu. Saya undur pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mangga. Oke, berarti kita refleksi dulu nih. Nah, Kalau oke. kalau dari saya dulu ya. Saya Oke, boleh. jujur aja saya sebagai coach tadi sempat mengalami kesulitan Bu. Kesulitannya kenapa? Jadi saya mencoba mengorek-ngorek apa yang harapan saya sih Ibu itu ada ya berarti saya masih belum berhasil ya. Jadi gimana? Jadi yang saya harapkan tadinya, oh Ibu bakal ada solusi nih, ternyata tadi sama-sama buntu. Jadi udah gitu, apalagi refleksinya soal paling itu sih. Tadi yang saya rasakan, saya sempat bingung ketika saya menggali rencana aksi yang akan Ibu lakukan. Ternyata harapan Ibu kan tetap ternyata kan saya kan nggak tahu ya Bu, untuk lingkup SD itu kan memang tidak ada, memang bisa dibilang berjuang sendiri ya Bu. Jadi saya pancing apakah yang bisa membantu. Harapan tadinya sih kalau harapan saya mungkin ada rekan sejawat yang bisa, atau misalkan dibantu oleh fasilitas atau apa gitu ya. Tapi ternyata nggak kepancing tuh. Kalau tadi buntu kan semuanya juga sama gitu Pak Yudis. Nah makanya itulah mungkin ya disitulah mungkin saya kelemahannya. Oh berarti saya belum berhasil nih untuk menggali itunya aja. Tapi akhirnya Bu Lasmi mungkin secara apa ya? Aku secara langsung memberikan solusi sendiri tadi. Iya, langsung solusi sendiri. Jadi saya tadi mengantisipasi dari identifikasi tadi Pak Yudis. Apalagi Pak Yudis, udah. Itu aja sih Bu, poin-poin yang paling saya rasakan sih pada saat menggali potensi mungkin ya, menggali solusinya, menggali ide-ide gitu. Menggali ide, ternyata Ibu jawabannya buntu karena tadi saya pancing dengan rekan lain, ternyata rekan lain pun sama. Aduh, ini gimana lagi? Oke Pak Yudis. Itu aja sih Bu. Ya. Tadi kan Pak Yudis udah tuh alurnya ya, dari tujuan, identifikasi. Sebetulnya dari kalau yang tadi Pak Yudis tanyakan itu siapa sih yang bisa membantu Pak Yudis? Kalau menurut aku itu Pak Yudis adanya nanti setelah rencana aksi. Udah aku nyebutin gini, Pak Yudis kalau bertanya begini misalkan, enggak, no. Udah. Kalau misalkan Pak Yudis bertanya begini, kira-kira menurut Ibu nanti strateginya apa nih ke depannya? Supaya anak itu bisa perkaliannya atau pembagiannya atau menyelesaikan soal cerita itu bisa 100 gitu ya. Skalanya 100 lah gitu ya. Kira-kira apa nih rencana aksinya? Nah, nanti aku kan dibeberkan tuh rencana aksinya bla 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 bla. Setelah dibeberkan baru nanti ditanya dalam melakukan rencana aksi tersebut Bu Lasmi nanti mau ada kerjasama dengan siapa atau siapa yang bisa membantu Bu Lasmi gitu di sekolah. Tentunya nanti aku bakal jawab, rekan sejawat. Tapi kalau tadi pertanyaannya siapa yang bisa membantu itu setelah bukan pada tanggung jawab atau pada identifikasi, itu pastinya akan jadi buntu kalau menurut aku ya. Karena tadi alurnya Pak Yudis itu adanya di identifikasi. Sedangkan kalau bertanya siapa yang bisa membantu itu, kalau sepengetahuan saya adanya di tanggung jawab, tapi dilepasnya nanti diluruskan lagi gitu. Jadi udah tadi identifikasi, kemudian ke rencana aksi, baru ke tanggung jawab siapa yang bisa membantu. Kira-kira nih Bu Lasmi di sekolah ada siapa gitu, ada rekan sejawat, ada teman aku nih kelas 6 juga sama Bu Rini mungkin bisa membantu mengingatkan ketika pengayaan gitu dengan anak-anak. Setelah itu udah gitu. Mungkin kalau dari aku mah gitu Pak Yudis. Gimana? Ya, betul sih Bu, setuju. Tadi juga memang sebetulnya kalau alurnya memang seperti itu ya, setuju dengan Ibu. Saya juga ini isinya sambil lihat nih alurnya, cuman ya itu teh mungkin karena
anggapan saya alurnya udah ditanggung jawab nih. Oh ternyata ibu kayaknya masih membahas identifikasi. Nah jadi saya belum berhasil nih untuk menggiring ke arah situnya. Nah itu. Jadi saya Iya, itu masih perlu banyak belajar. iya. Jadi kalau aku nih Pak Yudis, kita berbagi aja. Kalau aku nih aku tulis gitu ya, langkah-langkahnya aku tulis gitu. Jadi aku tuh sambil ngobrol sama Pak Yudis sambil buka dulu. Buka, oh iya tujuan itu ini. Oh iya identifikasi itu ini ya, gitu ya. Karena aku nulis di buku. Nah, aku tulis semuanya di buku. Takut lupa, bukan apa-apa ya. Kalau udah tua mah lupa ya. Jadi aku tulis supaya enggak lupa. Mudah-mudahan ketika apa namanya, aku jadi coachnya Pak Yudis nggak lupa alurnya dari tujuan, dari identifikasi, rencana aksi baru ke tanggung jawab. Gitu mungkin ya Pak Yudis. Oke Pak Yudis, berarti sekarang giliran aku ya jadi coach ya. Pak Yudis jadi coach ya. Siap Bu. Punten ya, pilih Abdi Lepat kayak ada refleksinya tadi terakhir. Abdi kayak bingung masalah naon ya. Kan banyak katanya masalahnya kelas SMA mah. Ya. Oke, siap Pak Yudis? Siap Mangga Bu. Siap. Assalamualaikum Pak Yudis, selamat malam Pak Yudis. Bagaimana kabarnya hari ini? Gimana nih kabarnya? Sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu Lasmi sekarang mulai membaik meskipun masih ada batuk-batuk sedikit, tapi alhamdulillah sudah mulai membaik sih Bu. Iya, alhamdulillah ya Pak Yudis sehat. Kalau aku kemarin udah sakit lagi. Karena kecapean. Gitu. Mudah-mudahan lah pokoknya. Semuanya pokoknya mudah-mudahan disehatkan lah. Gitu. Oke ya. Pak Yudis, kita mau ngobrol-ngobrol nih ya sebentar. Sekitar 10 atau 15 menit lah ya. Pak Yudis mau ngobrolin apa nih di saat ini Pak Yudis, apa yang membuat Pak Yudis gelisah atau bingung? Silahkan Pak Yudis. Waduh, mau ngobrolin apa ya? Karena saking mungkin ya masalahnya apa ya? Mungkin obrolan kali ini saya mau bahas ini deh Bu, lingkungan kerja Bu. Lingkungan kerja, iya. Ya, jadi karena gini Bu, akhir-akhir ini saya apa ya? Mungkin merasa paling sibuk sendiri gitu. Paling gimana Pak Yudis? Paling sibuk sendiri Bu. Oh iya. Paling kok akhir-akhir ini saya kok merasa paling sibuk sendiri, sementara sebetulnya banyak kok rekan-rekan yang lain yang istilahnya bisa apa ya istilahnya bisa diberdayakan seperti itu. Iya. Misalkan Iya. contohnya misalkan dalam kegiatan apapun gitu, apa-apa selalu ke saya lagi gitu. Kalau dulu sih mungkin seperti itu saya maklum, karena kalau dulu itu sebelum-sebelumnya memang saya bisa dibilang guru TIK satu-satunya di sekolah. Jadi hampir setiap kegiatan ke saya lagi. Cuman karena mungkin sudah menjadi kebiasaan ya Bu, kebiasaan dari dulu seperti itu adanya saya mungkin jadi saya lagi sehingga sekarang pun sudah ada orang-orang baru di bidang yang sama pun mungkin rekan-rekan yang lain ya mungkin bisa dibilangnya percayanya ya ke saya lagi gitu Bu. Padahal saya pun istilahnya pengen ada waktu istirahat seperti itu. Oke, baik Pak Yudis. Tadi yang udah diceritain sama Pak Yudis tuh ya, melalui pada lingkungan kerja. Jadi merasanya Pak Yudis itu sibuk sendiri. Kemudian Pak Yudis itu jadi yang lainnya itu karena memang dari dulu sama Pak Yudis selalu sama Pak Yudis, jadi Pak Yudis lagi. Begitu ya Pak Yudis ya? Ya, betul Bu. Jadi mungkin menjadi suatu kebiasaan ya. Jadi ketika ada orang baru pun kok ke saya lagi padahal mungkin yang lain pun kalau diminta tolong pasti mau kok mereka gitu. Iya, betul. Pasti yang lainnya kalau diminta tolong mau gitu ya. Jadi yang membuat bingung Pak Yudis itu kenapa selalu saya gitu. Kenapa selalu saya dan selalu saya yang ditunjuk lagi begitu Pak Yudis. Iya betul Bu. Jadi kadang saya juga merasa ini ya Bu, istilahnya ada suatu titik saya merasa saya kok totalitas banget gitu ke kerjaan gitu. Sementara kok bisa orang lain istilahnya seperti yang biasa-biasa aja gitu.
betul. Jadi saya kok jadi merasa capek sendiri gitu, Bu. Sementara orang lain kok bisa santai-santai seperti itu, sementara saya yang berjuang yang totalitas terhadap pekerjaan, terhadap sekolah dan gitu. Berarti kalau kalau posisi Pak Yudis sangat totalitas sekali ya kepada sekolah. Kemudian apa namanya? Kira-kira menurut Pak Yudis nih ya, apa ya? Karena Pak Yudis di sini karena merasa bingung karena kenapa saya terus. Kira-kira menurut Pak Yudis, ini saya melihatnya guru-guru yang lain ya. Saya melihatnya guru-guru yang lain berarti Pak Yudis kan tadi sudah totalitas gitu ya. Sudah totalitas, sudah segala sesuatunya dilakuin sama Pak Yudis. Menurut Pak Yudis nih ya, guru kalau dalam skala gitu ya, kalau dalam skala Pak Yudis melihat guru-guru lingkungan kerja Pak Yudis itu kira-kira mereka skalanya berapa sih? Kalau dibandingkan gitu, diperbandingkan, karena selama ini Pak Yudis kan tadi bercerita itu kayaknya saya terus gitu, saya yang selalu mengerjakannya dan memang saya selalu totalitas gitu. Kira-kira menurut Pak Yudis kalau dalam skala nih ya, teman-teman Pak Yudis di lingkungan kerja itu kira-kira berapa sih skalanya? Sepertinya kalau menurut saya sih untuk rekan-rekan yang mungkin saya anggap apa ya kurang mungkin kurang rasa memiliki ya. Kalau menurut saya skalanya mungkin di angka 50 mungkin, Bu. Angka 50. Ya, kenapa? Karena gini, Bu. Seolah tapi mohon maaf ya, ini bukan Ya. membeberkan kejelekan atau seperti apa. Iya, Karena iya. yang saya perhatikan seperti bekerja itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban aja. Jadi datang ngajar udah pulang, datang ngajar pulang, nah gitu. Sementara kita ya posisinya sama gitu. Tapi saya seperti Posisinya sama dan gajinya juga sama. betul. Betul. Iya, baik Pak Yudis. Tadi kan udah ada di skala 5 tuh ya, guru-guru teman-teman Pak Yudis di lingkungan kerja. Idealnya menurut Pak Yudis supaya kita sama nih, supaya kita berbagi tanggung jawab nih gitu ya. Idealnya mereka berada di skala berapa sih menurut Pak Yudis? Ya, kalau untuk kalau berbicara ideal sih idealnya di 100. Cuman kalau untuk kesempurnaan sepertinya sulit ya, Bu. Karena Iya. mungkin yang lain juga mungkin saya mengerti mungkin ada urusan lain, ada kesibukan yang lain. Tapi menurut saya di angka 90 itu sudah oke, sudah luar biasa. Gitu. Oke ya, di 90 sudah skala bagus ya. Skalanya udah sangat bagus di 90. Kira-kira menurut Pak Yudis untuk menjadi 90 itu teman-teman Pak Yudis di lingkungan kerjanya harus apa tuh? Harus bagaimana tuh? Supaya sama semuanya berbagi kewajiban. Apa namanya? Rata lah istilahnya, pekerjaannya tidak ada yang saling mengandalkan gitu ya, mungkin ya Pak Yudis. Kira-kira menurut Pak Yudis apa namanya? Kemungkinan yang bisa diambil untuk peluangnya menjadi 900 sorry, menjadi 90, kira-kira apa sih Pak Yudis? Ya, jadi kalau menurut saya sih kalau menurut saya sih mungkin tidak lepas dari peran pemangku kebijakan ya, Ibu. Karena kan mungkin saya juga tidak bisa menyalahkan mereka rekan kerja saya kenapa tidak begitu aktif, karena mungkin mereka juga istilahnya tidak mau istilahnya bergerak apa ya istilahnya kalau secara bahasa Sundanya menyanyawanan gitu, Bu. Jadi mungkin di situ mungkin kalau menurut saya ada peran pemangku kebijakan juga, Bu. Jadi kalau menurut saya sih supaya mencapai 90 gimana kalau menurut saya harus dibangun suatu bentuk tanggung jawab, Bu. Jadi, dari segi pemangku kebijakan pun kalau menurut saya sih ya mereka pun harus bisa menggali potensi dan memberikan kepercayaan kepada mereka gitu, Bu. Jadi intinya harus keluar dari zona nyaman sih, Bu. Harus berani ambil pengalaman baru intinya seperti itu. Oke, baik. Dari Pak Yudis tadi yang sudah dijelaskan, tadi berarti harus dibangun tanggung jawab ya, harus dibangun tanggung jawab, kemudian menggali potensi
Jadi keluar dari zona nyaman gitu ya, Pak Yudis ya. Betul, betul. Oke. Jadi jangan sampai karena misalkan sudah nyaman dengan Pak Yudis aja terus yang dipakai. Iya. Kira-kira menurut Pak Yudis gimana tuh caranya supaya itu bisa dibangun tanggung jawab, bisa digali potensi dari semua guru-guru yang ada di lingkungan kerja Pak Yudis. Kira-kira menurut Pak Yudis tuh cara apa sih yang kemungkinan bisa diambil atau kemungkinan yang bisa dilakukan deket-deket ini, cara apa coba? Boleh silahkan Pak Yudis. Nah, kebetulan kan ini Bu, sekarang bulan-bulannya ujian ya Bu. Iya. Dekat di ujian nih. Nah, kalau menurut saya sih supaya membangun hal tersebut sebaiknya pembagian tugasnya itu merata dan bergilir Bu. Jadi jangan sampai kita ya mungkin nanti ke depannya mungkin saya mungkin bisa mengusulkan ke pemangku kebijakan, apakah itu ke kepala sekolah ataukah ke Wakaseknya. Kalau misalkan anggaplah misalkan yang terdekat ini kita akan ada ujian akhir semester. Nah, untuk pemilihan si panitianya itu mungkin nanti bisa saya usulkan supaya misalkan menarik si Bapak A atau si Ibu B misalkan seperti itu dengan menyertakan alasan kenapa misalkan saya mengajukan si Bapak A, misalkan saya enak bekerja sama dengan dia, atau misalkan dia mempunyai potensi apa yang bisa melancarkan pekerjaan bersama gitu seperti itu. Iya. Baik Pak Yudis, tadi kan tadi mengusulkan pemerataan tugas pada guru-guru di lingkungan kerja. Tentunya tadi Pak Yudis kan disertakan dengan alasannya. Baik Pak Yudis, kira-kira menurut Pak Yudis ini rencana aksi Pak Yudis ini akan dilaksanakan kapan nih? Karena sebentar lagi kan udah mau ujian akhir semester, ya udah pelaksanaan akhir semester. Kira-kira kapan nih aksinya nih mau dilaksanakan nih? Nah, mungkin karena sekarang juga mungkin sudah mendekati ya Bu. Mudah-mudahan keburu waktunya. Mungkin mulai besok saya langsung mungkin akan mengajukan ya Bu. Jadi saya akan menjelaskan ke Wakasek, ke pemangku kebijakan, kenapa bukan memanggil ya, mengajak orang-orang tersebut. Jadi mereka pun kalau menurut saya kalau misalkan diberikan tanggung jawab pasti mereka bisa kok, intinya seperti itu. Iya. Baik Pak Yudis, dilaksanakan secepatnya ya besok. Karena memang sebentar lagi kita mau pelaksanaan akhir semester. Tentunya Pak Yudis juga ingin semuanya berjalan dengan lancar ya. Jadi betul. Rencana aksi ini memang harus dilaksanakan secepatnya. Pak Yudis, kira-kira siapa nih yang akan membantu Pak Yudis untuk mengusulkan pemerataan tugas tersebut, bicara kepada Wakasek ya? Betul. Tentang rencana ini Pak Yudis, siapa nih yang akan membantu Pak Yudis nih di sekolah? Mungkin sebelum mengusulkan, mungkin saya juga akan ajak ngobrol rekan-rekan yang lain dulu mengenai kesediaannya, Ibu. Jadi saya misalkan akan ngajak ngobrol ke rekan-rekan dulu, kalau misalkan jadi panitia gimana nih, mau atau tidak. Kalau misalkan ternyata setelah saya ajak ngobrol secara santai dan mereka bersedia, misalkan mungkin saya akan lanjutkan ke tahap berikutnya lagi. Jadi istilahnya tidak langsung tembak ke Wakasek untuk menugaskan. Jadi saya ada obrolan santai dulu ke rekan-rekan kerja. Kalau misalkan kita kerja bareng yuk, misalkan mau menjadi panitia, gimana nih, mau atau enggak, gitu. Mungkin seperti itu. Baik, berarti Pak Yudis ngobrol dulu tuh sama rekannya ya, yang bisa diajak ngobrol sharing ya. Jadi nggak langsung door ke Wakasek, jadi kita ngobrol dulu dengan rekan yang memang bisa membantu Pak Yudis. Tentunya ada banyak juga rekannya yang bisa membantu ya. Ngobrol dengan rekan guru lain, kesediaannya, kemudian sharing juga ya. Sharing mengenai rencana aksi ini ya Pak Yudis. Baik Pak Yudis. Bentar ya. Sebentar. Oke, berarti nanti saya tunggu di pertemuan selanjutnya ya, tentang rencana aksi ini Pak Yudis, bagaimana sudah pelaksanaannya,
Nanti aku mau tahu nih ceritanya gimana setelah ini. Apakah bisa itu tugas pemerataan tugasnya dilaksanakan supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Jadi tidak hanya satu orang yang bekerja di situ yang mendominasi, jadi semuanya juga bisa merata. Baik Pak Yudi, saya tunggu nanti next meeting, pertemuan Oke, selanjutnya. Oke. Terima kasih siap-siap ya Bu. Pak Yudi untuk Nanti waktunya mungkin malam ini. siap. Iya, terima Nanti mungkin kasih. minggu depan saya kabari lagi ya Bu, karena kan minggu depan nih udah mulai nih ujiannya. Nah, saya kabari Oke, lagi perkembangannya. Nanti orang-orangnya apakah masih orang yang sama atau dengan orang-orang yang baru gitu. siap. Menunggu ceritanya Pak Yudis nanti gimana. Siap-siap Terima kasih Bu. ya. Ya, Oke, siap Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baiklah kita refleksi. Oke. Baiklah kita refleksi Pak Yudis. Mangga. Aku nggak mau aku sendiri, mau Pak Yudis yang menilai. Bagaimana? Kalau ya kalau menurut saya Bu tadi jujur nyaman sudah sudah berjalan sesuai dengan alurnya, jadi Ya. saya pun terbawa menjawab apa yang ya gitu, jadi istilahnya unek-unek yang apa ya, unek-unek yang dirasakan itu semua keluar, oh saya pengennya gini loh, oh harusnya seperti ini loh. Nah ini jadi Iya, jadi nyaman dulu ya, nyaman, betul kemudian baru dibuat nanti nyaman dulu. bisa masuk ke, jadi gini, kita kalau sudah nyaman, jadi kita bisa masuk ke cerita Koci. Jadi kita bisa merasakan kira-kira kalau begini gimana gitu. Jadi kita bisa merasakan mungkin dari nyaman tersebut, karena kan kalau coaching itu mitra, teman, partner. Jadi kalau aku sih pengennya ngobrolnya jangan terlalu formal lah, kita ngobrolnya santai aja, santai. Halo Pak Yudi, hai gimana? Sehat? Kan gitu aja. Jadi dengan gitu juga kan bisa mencairkan suasana Pak Yudi. Jadi Ya bisa betul. mencairkan suasana, kita bisa lebih tenang, kemudian bisa lebih konsen ke depannya. Terus ada lagi nggak Pak Yudi yang lain nih? Intinya gitu sih Bu, setuju tadi dengan Ibu. Jadi kalau misalkan kita sudah dibuat nyaman, kita pun berceritanya nggak nanggung gitu, nggak canggung lagi. Jadi semuanya keluar gitu, all out gitu. Betul. Tadi aku udah keluar belum pas aku jadi coach ceritanya? Gimana Bu? Tadi pas aku jadi coach, pas Pak Yudis jadi coach, aku jadi coach, udah keluar belum aku ceritanya? Kalau menurut saya sih udah keluar tadi kekhawatiran ya, karena tadi ada yang diulang-ulang itu tentang kekhawatiran atau inginnya siswa itu pengen bisa, cuman saya jadi tadi ya gitu, jadi saya buntunya itu ternyata si solusinya itu buntunya tadi ngobrol dengan, nah itu alurnya berartinya tadi alurnya berarti, tapi apa namanya, umpan baliknya dari Pak Yudis, aku kurang apa? Kurang apa ya? Kekurangannya apa? Kurang menggali. Apa ya? Udah bagus deh Bu. Soalnya misalnya bener tapi kurang tahu ya tadi, saya kurang memperhatikan apakah si alurnya itu sesuai urutan atau enggak. Mungkin Ibu karena tadi Ibu kan mencatat ya, mungkin saja sesuai urutan, cuman karena tadi saya memang fokus menceritakan, jadi dibikin rasa nyaman. Ketika udah nyaman ya udah tidak begitu memperhatikan apa kurangnya Ibu. Jadi intinya itu sih poin-poin utama kalau menurut saya, dibikin nyaman dulu. Kalau udah nyaman apapun ini gitu. Jadi kalau untuk tadi, kalau ini Ibu kekurangan Ibu apa, saya juga tadi belum sih Bu, belum ya ini jujur sih belum menemukan, karena gitu, karena tadi saya Ibu menanya, saya pun menjawabnya sesuai dengan apa yang diminta. Jadi alurnya ya memang alurnya bagus. Jadi alurnya ngikutin gitu Pak Yudis. Ya, alurnya ngikutin Bu. Nggak bikin buntu. Berarti nanti Pak Yudis harus diulangi lagi nanti sama Pak Yudis. Aku pas jadi coach, Pak Yudis jadi coach. Jadi maksudnya supaya enggak buntu, nanti itu mah yang jadi buntu itu karena alurnya enggak sama. Jadi udah identifikasi Pak Yudis tanggung jawabnya kok ada di situ, padahal rencana aksi dulu baru nanti kita tanggung jawab. Jadi guluyur gitu Pak Yudis.
Jadi nggak Nah, guluyur gitu. tadi gini Bu, Alpukat. yang bikin bingung itu karena gini tadi Ibu kan menjawabnya itu ketika saya pancing ada yang bisa membantu enggak? Oh ternyata rekan-rekan sejawat pun ternyata sama. Tuh, ini kalau ternyata rekan nggak bisa bantu, istilahnya mau rencana aksi mau ngapain lah gitu tadi bingungnya tuh. Jadi maksudnya di situ yang bisa membantu rencana aksi dari aku. Maksudnya di tanggung jawab itu yang bisa membantu rencana aksi. Kira-kira siapa nih yang bisa ngebantu nih teman? Oh ada nih teman nih rekan sejawat, ada Bu Ririn mungkin bisa membantu saya melihat nanti perkembangannya bagaimana anak sudah bisa atau belum gitu ketika pengayaan gitu. Jadi poinnya ya. Nah, Jadi poinnya. kalau tadi jawabannya seperti itu mungkin bisa lanjut Bu ke alur yang apa tadi. Cuman tadi jawab itu Bu. Coba Bingungnya tuh kalau di plotnya Pak Yudis, jadi nanti teh mau ngaguluyur gitu mual sok kira kalau di plot. Jadi ini mah ngalir aja. Aku nanti juga kalau praktek ngalir aja. Ngalir jawabnya. Jadi nanti aku ngikutin alurnya Pak Yudis nih. Aku ngikutin alurnya Pak Yudis. Gimana alurnya? Jadi aku jawab sesuai pertanyaan dari Pak Yudis alurnya. Jadi sebagai coach ya itu harus bisa mengarahkan dari udah tujuan identifikasi ketika mengidentifikasi menggali masalah itu. Nah, tidinya dina identifikasi tanura dari nama gitu. Kira-kira itu masalah naon gitu. Naon si anu dipikahayangna tah gitu lamun cek urang mah nya. Naon si itu dipikahayangna yang kumaha jadi kumaha sih tah gitu. Jadi pada identifikasi pada dasarnya mah di situ bagian yang lumayan sulit untuk coach mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi dan di situ pun nanti harus ada solusinya yaitu pada rencana aksi gitu menurut aku mah Pak Yudi. Nah, betul. Jadi tadi pun gitu Bu. Jadi sempat gregetnya gimana pengen memberikan masukan tapi kan ini coach ini kan jangan ya. Jadi harus mengarahkan. Jadi tadi sempat greget juga. Aduh, ini pengen ngasih masukan nih. Kayak gini deh. Aduh, tapi kan ini kan coaching. Kalau coaching kan enggak gitu ya. Jadi harus dari coachingnya yang punya idenya kayak gitu. Berarti harus dari coachingnya sendiri yang kita juga nggak boleh melabel, nggak boleh ngejudge, gitu kan nggak boleh. Yang penting begini, ketika coaching satu kehadiran kita penuh, jadi dengarkan gitu ya, dengarkan. Kemudian eyes contact, jadi kontak mata. Ya, bukan kita terlalu ini ya, cuman kalau dari eyes contact sambil mendengarkan kita kan jadi fokus. Meskipun di sekeliling aku di sini banyak anak-anak dan sebagainya, jadi kudu fokus wayahna kan gitu. Kalau aku tadi pelaksanaannya begitu. Jadi kesatu kesadaran penuh, kedua mendengarkan aktif, yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang berbobot itu berarti sesuai dengan alur tirta gitu dari tujuan, identifikasi dan sampai beres sebagainya. Begitu Pak Yudis. Oke, siap Bu Lasmi. Pokoknya masih banyak belajar ya kalau saya mah karena tadi gitu kalau Bu Lasmi kan mungkin rapih ya ditulis apa yang mau di alurnya. Kalau saya di sini jujur aja Bu, ini kan saya sambil lihat monitor nih. Oh, alurnya seperti ini sementara kan saya sambil buka LMS juga, Bu. Oh, ini di LMS ternyata alurnya alur misalkan yang pertama nih misalkan alur tujuan di sini yang saya baca ada 5 ini mau yang mana nih yang mau saya pakai jadi masih belum fokus ke situ Bu. Jadi kan di Tirta nih di tujuan nih ternyata ada di contoh di LMS ada 5 saya mau pakai yang mana nih misalkan saya memutuskan pakai yang ini misalkan tadi kan saya nanyanya misalkan mau bahas apa misalnya gitu ya. Oke, itu yang tujuan oke lah berhasil kita skip misalkan tadi ke poin selanjutnya ke identifikasi. Nah, identifikasi kan tadi ini ya, tadi apa ya? Kalau ditulis ini nggak sih nanti kalau ditulis kayak di plot ya kalau ditulis. Kalau aku mah jadi gini. Kalau Ibu gimana, Bu? Kalau aku mah jadi gini, maksudnya enggak. Jadi aku menulis kata kuncinya dari Pak Yudi. Aku menulis pada identifikasi itu lingkungan. Jadi sesuai yang tadi Pak Yudi bilang, pada identifikasi misalkan di lingkungan kerja.
sibuk sendiri. Jadi Pak Yudis lagi yang dipercaya. Kemudian totalitas. Saya tulis ini kata kuncinya di sini. Ketika Ya. nanti coachnya udah stop berbicara, lalu giliran coachnya, lalu saya mengulang lagi. Tadi Pak Yudis yang saya tangkap itu Pak Yudis di lingkungan kerjanya sibuk sendiri. Kemudian Pak Yudis, jadi hanya Pak Yudis aja nih yang dipercaya. Jadi saya tulis kata kuncinya. Nah, supaya alurnya tetap nih, alurnya ke mana-mana gitu. Jadi kalau enggak ditulis kata kunci, aku mah bisa lupa gitu. Karena memang pada dasarnya aku nulis tehnya, jadi semuanya ditulis aku dari coaching dan sebagainya. Terus sudah ditulis begitu dari tujuan, kemudian ada identifikasi juga nih. Identifikasi masalah sama. Ya enggak. Identifikasi masalah aku pun ditulis begini. Jadi setiap bagian aku tulis, di rencana aksi aku tulis juga. Jadi gitu Pak Yudis, supaya alurnya tidak kemana-mana mungkin. Apa saya? Oke, kalau untuk ini sama sih Bu, kalau poin-poinnya juga saya, cuman bedanya itu ya, kalau Ibu mungkin lebih ke tulis karena saya tidak terbiasa nulis, kalau saya diketik di situ. ada Sama, itu ditulis juga sama diketik. Ada ketikanya, cuma ya itu kalau saya sih mungkin tadi kelemahannya belum terstruktur ya Bu. Jadi untuk pertanyaannya masih tadi ketika misalnya masuk ke identifikasi nih, karena di sini ya mungkin kelemahannya itu ya tadi betul kata Ibu, kita harus membangun fokus karena tadi mungkin nggak fokusnya itu gitu, sambil mendengarkan sambil menyimak si ininya apa si susunannya. Jadi saya fokus mau yang mana nih pertanyaannya, mau ambil yang mana nih. Jadi sambil saya mendengarkan sambil mikir juga ini mau yang mana targetnya. Nah, itu mungkin kelemahannya itu sih Bu, kalau kelemahan saya sih. Jadi harus fokus ya. Betul. Jadi intinya sih mungkin ya kalau Ibu kayaknya udah hafal mungkin ya itu si Tirta itu. Tulisnya jadinya dibuka lagi, daripada aku buka lagi LMS Tango gitu ya. Jadi aku setiap eksplorasi konsep itu aku tulis supaya apa? Supaya nanti tidak membuka LMS lagi dan diingat tinggal lihat dibaca, oh ternyata alurnya begini gitu. Kalau aku mau begitu supaya memudahkan sebenarnya. Teknik mah gimana aja, yang lain juga kalau misalkan mau diketik di laptop nggak apa-apa, cuman kalau aku mau memudahkan mungkin caranya seperti itu gitu. Terus rajin-rajin aja dengar sharing orang gitu, rajin. Jadi memang ada beberapa kompetensi inti yang aku tulis nih ya. Kita mau sharing banyak Pak Yudisnya. Siap Ibu, malahan saya. Jadi paradigma yang berpikir coaching. Jadi bersikap terbuka salah satunya. Bersikap terbuka dan ingin tahu. Kalau bersikap terbuka berarti kita usahakan orangnya maksudnya gini. Memang nih misalkan pendiam tadinya, nggak terlalu banyak bicara. Tapi kalau ketika coaching kan kita harus penggalian ide-ide dan potensi itu kan kita harus banyak mengajukan pertanyaan. Otomatis kita harus bersikap terbuka, kemudian rasa ingin tahu. Pengen tahu nih kira-kira kalau di lingkungan Pak Yudis, guru-gurunya bisa dimaksimalkan nggak potensinya, dengan cara apa, kemungkinan dengan cara apa nih yang diambilnya. Nah gitu Pak Yudis. Sering-sering aja dengar sharingan orang lain. Ini kita sampai jam berapa sih diskusinya? Jam berapa ya? Berarti kan tadi mulai jam berapa ya? Pokoknya kan jatahnya kan 1 jam kalau nggak salah. 30 menit. Kan 30 menit tadi jatahnya tuh. Ya, sudah selesai. Silakan